Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Kemudian masyarakat muslimin yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam menyembelih hewan kurban ini tujuan kita adalah taqarruban ilallahi azza wa jalla. Maka daripada itu tentu kita harus memberikan hewan-hewan yang kita sembelih adalah hewan terbaik. Hewan yang secara kondisi kesehatan baik, secara daging yang sehat, yang enak untuk dikonsumsi dan layak untuk dihadiahkan, yang layak untuk disedekahkan dan memberikan nilai-nilai ekonomis dan keberkahan bagi kaum muslimin. Maka bagaimana para ulama menjelaskan tentang kondisi hewan yang tentu ini harus menjadi perhatian kita semua. Jadi ini disebutkan bahwa arba'un, yaitu arba'atun la tujzi'u fi dhahaya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah ada empat jenis hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yaitu 4 jenis cacat hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban dari beberapa hewan yang kita sebutkan tadi, dari unta, ya, kemudian dari sapi atau kerbau, kemudian dari kambing Jawa atau kambing kacang, atau dari domba. Maka jika terjadi kecacatan dari 4 jenis ini, maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama adalah al-aura al-bayyin, yaitu buta. Aura itu disebutkan adalah buta matanya atau jelas-jelas al-bayyin, artinya jelas-jelas mengalami kebutaan pada hewan tersebut, baik dari unta, baik dari sapi maupun baik dari kambing. Al-dhahir awaruha, yaitu in baqiyat hadaqah fil asah. Ya, meskipun masih tersisa bola matanya, akan tapi memang tidak bisa melihat lagi, maka itu tidak diperbolehkan untuk digunakan berkorban. Yang kedua adalah al-arja al-bayyin arajuha, yaitu pincang yang jelas-jelas kepincangannya. Artinya betul-betul hewan tersebut memang tidak bisa berjalan secara hakikat. Artinya mengalami kesulitan atau berat sekali ketika mengangkat tubuhnya atau melangkahkan kakinya, yang itu jelas walau kana husulul araji laha inda ijja'iha litadhiyati biha bisababi ittirabiha. Ya, meskipun ya terjadinya kelemahan ini atau terjadinya pincang ini inda ijja'iha, ketika ditidurkannya hewan tersebut litadhiyah, untuk disembelih. Jadi ketika proses menggulingkan hewan kurban dari berdiri menuju tidur itu, ya bisabab ittirabiha, karena goncangannya menjadikan hewannya pincang, maka itu juga tidak boleh. Maka nanti masyarakat muslimin, bagi para panitia, hendaklah berhati-hati ketika dalam proses menurunkan hewan kurban dari kendaraan, memindah hewan kurban dari kandang ke kandang yang lain, atau menggiring hewan kurban ini dari tempat yang semestinya digunakan untuk menyimpan hewan atau memberikan pakan menuju tempat penyembelihan. Maka harus berhati-hati. Diperhatikan jalannya, diperhatikan proses menggiringnya, jangan sampai terjadi cacat atau aib atau pincang pada hewan tersebut yang menyebabkan tidak sah digunakan untuk berkorban. Kemudian yang ketiga adalah al-maridu al-bayyin maraduha, yaitu hewan yang sakit, yang jelas sakitnya, wala yaduru yasiru hadhil umur, akan tetapi kalau misalkan hanya sakit-sakit ringan, akan tetapi kalau misalkan hanya sakit-sakit yang tidak menyebabkan dagingnya itu berkurang nilainya atau berkurang kualitas dan kuantitasnya, maka tidak masalah. Kan tapi kalau menyebabkan dagingnya secara kualitas dan kuantitas itu bermasalah, maka hendaknya mencari kambing atau mencari sapi atau mencari unta yang lain yang lebih sehat, yang lebih berkualitas dan berkuantitas. Yang keempat adalah al-ajfa, wa hiya allati dhaba muhruha, yaitu ajfa itu yang disebutkan para ulama adalah hilangnya bagian otaknya. Jadi bagian otaknya hilang, dhahaba dimaguha minal huzal, ya, disebabkan karena terlalu kurus hewan tersebut, ya, sehingga otaknya itu tidak ada, hilang, ya. Ini maka tidak diperbolehkan. Tentu kurus ini menjadikan sebab bahwa hewan yang terlalu kurus hendaknya jangan digunakan untuk berkorban, karena bisa jadi otaknya hilang atau tidak ada, yang disebutkan oleh para ulama. Tentu keadaan ini mungkin berbeda satu wilayah dengan wilayah yang lain, atau tentu mungkin dari satu kambing dengan kambing yang lain, atau satu sapi dengan sapi yang lain, atau satu unta dengan unta yang lain memiliki perbedaan. Kekurusan tersebut apakah mutlak harus hilang otaknya? Tentu tidak. Kemudian waktu juz'ul al-khosiyyu ay amaqtu khisyataini, akan tapi jika ada yang memotong atau mengkebiri, ya, hewan dari hewan korban tadi, ya, salah satu dari pelirnya,
ya pelir bawah, jika salah satu dihilangkan atau keduanya dihilangkan, maka tidak masalah. Itu masih bisa digunakan untuk berkorban. Wal maksurul qarn, atau tanduk yang patah, baik sebagian maupun seluruhnya, itu tidak masalah karena tanduk ini atau pelir tadi tidak mempengaruhi daripada daging. Wa yu'athiru wa in lam yu'athir fil laham, dengan syarat selama tidak memberikan pengaruh atau dampak pada dagingnya. Wa yujzi'u aidan faqidatul qurun, ya artinya tidak memiliki tanduk sama sekali, artinya tanduknya hilang semuanya. Wa hiya al-musamma al-jalhah, ini disebut dengan jalhah. Wala tujzi'u al-maqtu'a kullul udhin, dan tidak sah jika ya terputus semua telinganya. Wala ba'dihha walal makhluqah bila udhunin, atau tidak, atau hewan tersebut terlahir tanpa telinga. Akan tapi kalau misalkan telinga dan telinganya itu hilang semua, artinya semuanya tidak ada. Kalau hanya sekedar cuil, misalkan ada bekas lubang karena di situ ada penandaan, karena di situ ada tulisan yang bekas di telinganya, itu tidak masalah karena yasir. Tapi kalau sampai telinganya hilang totalitas, kanan kiri misalkan, maka itu tidak diperbolehkan untuk digunakan berkorban. Walal maqtu'ah adzanabi wala ba'dihha. Ya, dan juga sama, tidak sah maqtu'ah dzanab. Jadi terpotong atau terputus ekornya, wala ba'dihha, itu dan sebagian dari ekornya. Jadi cari yang betul-betul hewan tersebut sempurna, yang gemuk, semakin banyak daging, semakin memiliki kualitas dan kuantitas daging, maka semakin baik.